Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Nabila Rahayu dari kelas PM 2023H dengan NIM 3 digit terakhir 057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya buat. Nah, sebelumnya ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini proses berpikir kreatif itu kan merupakan kemampuan yang penting dalam pembelajaran matematika. Namun, kemampuan ini masih tergolong rendah. Nah, sebagaimana hasil yang ditunjukkan oleh PISA tahun 2022, di sini Indonesia mendapat skor matematika 366, skor sains 383, skor membaca 1108. Nah, di sini Indonesia masih peringkat 69 yang sangat jauh berbeda dengan Singapura. Nah, karena hal ini, kemampuan berpikir kreatif siswa itu masih tergolong rendah, masih di level bawah. Nah, salah satu upayanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah melalui soal terbuka atau open-ended question, yang memungkinkan untuk siswa dapat mengeksplorasi ide secara bebas. Nah, soal-soal tersebut akan lebih bermakna jika diintegrasikan dalam pendekatan STEM kolaboratif yang melibatkan kerjasama tim. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses berpikir siswa SMP dengan kemampuan tinggi sedang rendah dalam menyelesaikan proyek matematika berbasis skala dan perbandingan melalui pendekatan STEM kolaboratif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang tadi didapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP yang berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Yang kedua, bagaimana proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP yang berkemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Dan yang terakhir, bagaimana proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP yang berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Yang kedua, untuk mengetahui proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP yang berkemampuan rendah sedang dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Yang ketiga, untuk mengetahui proses berpikir kreatif peserta didik tingkat SMP yang berkemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan masalah STEM kolaboratif. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat bagi guru atau bagi pengajar. Di sini diharapkan memberikan wawasan tentang strategi pembelajaran berbasis proyek yang dapat mengakomodasi aktivitas siswa dari berbagai tingkat kemampuan. Yang kedua, manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan menjadi referensi dalam penelitian lanjutan terkait pengembangan kreativitas siswa dalam konteks pembelajaran matematika berbasis STEM. Oke, di sini selanjutnya ada batasan penelitian. Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek penelitian ini dibatasi hanya untuk kelas 7 SMP. Yang kedua, materi yang digunakan adalah materi fokus pada skala dan perbandingan. Yang ketiga, penelitian ini akan mengkaji proses berpikir kreatif berdasarkan kemampuan matematika siswa tinggi sedang rendah yang ditentukan melalui tes awal matematika. Yang keempat, proyek matematika ini diberikan berbasis masalah kontekstual atau real life yang dikerjakan secara kolaboratif dalam kelompok. Yang kelima, menggunakan indikator yang mengacu pada indikator Wilford dan Torrance, yakni fluency, kelancaran, flexibility, kelulusan, originality, kebaruan, dan elaboration atau terperinci. Selanjutnya, adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan adalah indikator gabungan dari indikator yang dikemukakan oleh Goodfold dan Torrance, yaitu fluency, kelancaran, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide, jawaban, atau cara menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Yang kedua ada flexibility atau kelulusan,
kemampuan melihat masalah dari berbagai sudut pandang serta menggunakan beragam pendekatan atau metode untuk menyelesaikannya. Yang ketiga ada originality atau kebaruan. Di sini yaitu kemampuan menghasilkan gagasan atau solusi yang unik, tidak biasa, dan berbeda dari kebanyakan orang. Yang keempat yaitu elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan mengembangkan ide secara rinci dan detail, termasuk memperjelas atau memperkaya solusi dengan tambahan elemen pendukung seperti gambar, tabel, atau penjelasan tambahan. Di sini ada kerangka konseptual, yaitu dari proses berpikir kreatif. Nah, proses berpikir kreatif ini adalah kegiatan mental yang dilakukan untuk menemukan berbagai kemungkinan atas suatu masalah serta membangkitkan ide-ide baru. Kemudian ada masalah STEM. Nah, menurut Tan, masalah STEM ini yaitu masalah yang kompleks, persisten, extended, dan itu adalah masalah yang sebagai inti utama masalah STEM. Kemudian ada pendidikan STEM. Pendidikan STEM ini menurut Permanasari yaitu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan konsep-konsep akademik dari bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian ada pun proses berpikir kreatif dalam STEM kolaboratif. Nah, selain menuntut berpikir kreatif, pendekatan STEM juga identik dengan kolaboratif atau kerja tim sebagai pemecah dari masalah yang kompleks. Nah, aktivitas STEM ini mendorong kerja tim ini untuk mendorong kerjasama yang efektif, komunikatif, impersonal, tanggung jawab, dan mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, penetapan tujuan, perencanaan tugas, refleksi, dan pencarian masalah. Yang terakhir ada indikator berpikir kreatif. Di sini menggunakan indikator Guilford dan Torrance, yaitu ada 4 ya yang tadi saya sebutkan, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Nah, dari kelima definisi operasional ini akan menghasilkan proses berpikir kreatif siswa SMP dalam memecahkan masalah secara STEM kolaboratif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena bertujuan untuk mendalami dan memahami secara rinci proses berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan proyek matematika berbasis skala dan perbandingan melalui pendekatan STEM kolaboratif. Adapun prosedur penelitiannya, di sini yang pertama saya menyusun instrumen, kemudian menentukan subjek penelitian, setelah itu mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian. Adapun data penelitian yang saya gunakan di sini diperoleh berdasarkan yang pertama tes kemampuan matematika. Yang kedua, tes kemampuan matematika ini bertujuan untuk mengkategorikan siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah. Kemudian ada tugas proyek STEM. Nah, setelah tahu siswa yang kemampuan tinggi sekian, yang sedang sekian, rendah sekian, nanti akan dikelompokkan masing-masing kemampuan ini untuk jadikan satu tim untuk membuat tugas proyek STEM ini. Jadi ada 3 tim, yaitu kelompok dengan siswa kemampuan tinggi, kelompok dengan siswa kemampuan rendah, dan kelompok dengan siswa kemampuan sedang. Kemudian ada pun data penelitian yang diambil dari wawancara. Wawancara ini akan diambil dari perwakilan masing-masing satu anak dari setiap kelompok tadi. Oke, selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen di sini ada instrumen utama dan instrumen pendukung. Nah, instrumen utama yaitu peneliti sendiri, di mana peneliti harus objektif dalam menilai hasil proyek STEM-nya, dan untuk harus objektif dalam melihat tes kemampuan matematika siswa juga. Kemudian ada instrumen pendukung, yaitu tes kemampuan matematika untuk mengkategorikan siswa kemampuan tinggi, sedang, rendah. Terus ada proyek STEM dan wawancara. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini saya yang pertama yaitu mereduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Di sini saya menggunakan verifikasi data member check.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.